Nah, sekarang kita lihat ke ilustrasi ya, ilustrasi di mana ada satu perusahaan yang namanya GV Stock Corporation mendirikan gerai cabang baru di B, Nebraska di awal tahun 2021 lah gitu ya. Dan transaksi yang terjadi pada kantor cabang ini adalah ada 10 jenis transaksi. Hmm, Kita eh, buat ayat jurnalnya satu persatu ya. Yang pertama adalah eh, di kantor cabang ini menerima kas dari kantor pusat sebesar 20.000 US dollar. Kita lihat ayat jurnalnya ya. Untuk yang pertama adalah di kantor pusat dulu, apa namanya, transfer kas ke kantor cabang ini akan dicatat di mana kantor cabang B ya akan didebit sebesar 20.000 US dollar ya, karena ini kan aktiva ya, bagi kantor pusat ini aktiva, sedangkan bagi kantor cabang akun yang resiprokal yaitu kantor pusat kan. Kalau di sini akun kantor cabang B dan di sini adalah akun kantor pusat. Nah, untuk akun kantor cabang B ini kan dipandang sebagai aktiva, sehingga ketika dia bertambah, ketika dia mentransfer kas ke kantor cabang, maka akun aktiva ini, yaitu akun kantor cabang ini bertambah sebesar 20.000 US dollar. Karenanya apabila dia apa namanya bertambah ya, aktiva itu bertambah, maka dia akan di debit sebesar 20.000 US dollar. Nah, sedangkan akun lain yang terpengaruh adalah akun kas, ya, di mana karena kasnya ini ditransfer ya uang tunainya, maka kasnya dikredit sebesar 20.000 US dollar atau berkurang sebesar 20.000 US dollar. Nah, sedangkan untuk transaksi yang pertama ini di kantor cabang B, ya, pembukuannya adalah kas sebesar 20.000 US dollar bertambah, ya kalau tadi kantor pusat berkurang, maka di kantor cabang akan bertambah kasnya sebesar 20.000 US dollar. Dan eh, akun kantor pusatnya ini yang akan bertambah juga ya. Jadi dia dianggap sebagai modal, tadi dipandang sebagai modal di kantor cabang, bertambah sebesar 20.000 US dollar, maka karena dia dianggap sebagai akun modal, maka bertambah di kredit sebesar 20.000 US dollar. Ya. Jadi kalau aktiva itu kalau bertambah itu di debit, sedangkan modal itu kalau bertambah itu di kredit. Ya, kalian masih ingat mengenai persamaan akuntansi di sesi pertama pengantar akuntansi yang pertama. Pertama kali kalian mengenal akuntansi itu kan persamaan akuntansi. Di situ kita mengenal bahwa akun aktiva kalau pertama itu di debit, sedangkan akun modal itu di kredit ya, untuk transaksi yang pertama. Sekarang kita lihat transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua adalah membeli peralatan yang berumur ekonomis 5 tahun ya sebesar 10.000 US dollar secara tunai. Jadi peralatan ini umur ekonomis 5 tahun, nilainya 10.000. Sehingga penyusunannya adalah 10.000 dibagi 5 ya. Bagaimana mencatatnya? Ya. Ketika apa tadi membeli peralatan ya, karena membeli secara tunai maka pembukuan terjadi di kantor cabang saja ya. Pusat karena di kegiatannya di kantor cabang saja, maka peralatan ini adalah akun aktiva atau aset, sehingga dia kalau bertambah di debit sebesar 10.000 US dollar. Sedangkan karena membeli secara tunai maka kasnya dikredit sebesar 10.000 US dollar atau kasnya berkurang sebesar 10.000 US dollar. Apa namanya? Tekanannya adalah mencatat pembelian peralatan. Kemudian untuk yang ketiga ya, transaksi yang ketiga atau kegiatan yang ketiga adalah menerima pengiriman barang dari pengiriman barang dagangan dari kantor pusat dengan harga pokok 16.000 US dollar. Bagaimana mencatatnya? Nomor 3 ya.
akun kantor cabang B akan di debit sebesar 16.000 US dollar dan akun pengiriman ke cabang B itu akan dikredit sebesar 16.000 US dollar. Apa keterangannya mentransfer barang dagangan ke kantor cabang B. Nah, kemudian akun pengiriman dari kantor pusat, nah ini kan akun resiprokal tadi ya. Karena ini ada pengiriman ke cabang, maka ini ada pengiriman dari kantor pusat. Pasti berlawanan, kalau ini di kredit, maka di cabang akan di debit sebesar 15.000 US dollar. Kemudian akun kantor pusat akan di kredit sebesar 16.000 US dollar. Nah, akun kantor pusat ini kan akun modal, jadi bertambah sebesar 16.000 US dollar maka di kredit ya. Karena akun modal kalau ditambah di kredit. Catatannya adalah menerima barang dagangan dari kantor. Kemudian transaksi yang keempat, membeli barang dagangan dari pemasok luar sebesar 4.000 dolar secara tunai. Ini kebetulan kantor cabangnya ini diperbolehkan membeli barang dagangan dari pemasok luar, artinya tidak dari kantor pusat, tidak hanya mendapat kiriman barang dagangan dari kantor pusat saja, tapi membeli sendiri dari pemasok. Maka dicatat ya di pembelian ya, bertambah sebesar 4.000 US dollar dan kas berkurang karena pembelian tunai berkurang sebesar 4.000 US dollar. Bagaimana dengan transaksi yang kelima? Transaksi kelima adalah menjual barang dagangan 30.000 US dollar secara tunai. Nah, ini kemudian kantor cabang ini menjual barang ya, berhasil melakukan penjualan sekitar 30.000 US dollar. Kita lihat bagaimana pencatatannya. Jadi ayat jurnalnya adalah kasnya bertambah sebesar 30.000 ya kan, karena terjadi penjualan tunai maka kasnya bertambah US dollar dan penjualan kemudian dikredit sebesar 30.000 US dollar dan keterangannya adalah mencatat penjualan tunai. Nah, sekarang transaksi berikutnya adalah mengembalikan barang dagangan ke kantor pusat sebesar 1.000 US dollar. Jadi di dalam hubungan antara kantor pusat dan cabang bisa saja barang dagangannya ada yang diretur, dikembalikan lagi ke kantor pusat. Apabila terjadi transaksi seperti itu, maka bagaimana pencatatannya, yaitu mana tadi di kantor pusat dicatat bahwa tadi kan pengiriman ke kantor cabang B ini akan tadi kan kalau pengiriman ke kantor cabang itu akan dikredit ya, maka kalau dikembalikan oleh kantor pusat ya, oleh kantor cabang maka akan sebaliknya akan di debit, ini kan dikredit ya. Tadi waktu mengirim sorry maaf ini kok iya. Nah ini akan tadi kan di pengirimannya di kredit ya, karena dikembalikan maka sebaliknya ya, pengiriman ke kantor cabang akan kita debit karena supaya berkurang ya, supaya berkurang di kantor cabangnya akan di debit sebesar 10.000 US dollar. Nah, akun kantor cabang B tentu saja akan berkurang ya sebesar 1.000 US dollar. Sama-sama berkurang. Nah, ini adalah akun untuk mencatat pembelian barang dagangan dari kantor cabang. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa ikuti saja ini. Ikuti dan logikanya bagaimana diikuti apa yang tadi ibu jelaskan ya. Jadi tadi misalnya pengiriman kantor cabang B karena mentransfer barang dagangan, maka di pengiriman ke kantor cabang B ini akan bertambah di kredit sebesar 16.000. Kemudian kalau dikembalikan dia akan di debit sebesar 1.000 US dollar ya. Sedangkan kantor cabang B-nya akan berkurang sebesar 1.000 US dollar. Nah, kemudian di kantor cabang bagaimana pembukuannya? Jadi pencatatan yang dilakukan adalah akun kantor pusat itu akan berkurang sebesar 1.000 US dollar karena ini modal, berarti modalnya dikurangi 1.000 US dollar.
Dipandang akun modal kerja, akun modal. Nah, sedangkan akun pengiriman dari kantor pusat akan eh, bertambah ya, sebesar 1.000 US dollar. Jadi catatannya adalah pengembalian barang dagangan ke kantor pusat. Karena ini kalau ada pengiriman barang dagangan dari kantor pusat, akun ini akan bertambah ya, di debit, maka ketika dikembalikan akan berkurang di kredit. Nah, tadi balik-balik nggak sih? Nah, kemudian transaksi yang ketujuh. Nah, pada akhir periode mungkin ada akhir eh, apa namanya? Ini tidak akhir periode ya. Kita juga harus mencatat mengenai beban-beban yang terjadi, yaitu ada beban gaji, beban utilitas, beban sewa, beban lain-lain sebesar yang dicatat di sini ya, yang pada angka-angka ada nilai-nilainya. Maka di transaksi ketujuh, ketika beban-beban itu dibayar, maka biaya-biaya ini akan di debit gitu ya, dan kasnya akan dikredit sebesar jumlah dari semua biaya ini sebesar 12.000 US dollar. Kemudian yang ke-8, mengirimkan 15 US dollar ke kantor pusat. Nah, mungkin kantor cabangnya udah mulai ada keuntungan gitu ya, sehingga dikirim ke kantor pusat oleh kantor cabang keuntungan tersebut. Jadi bagaimana ininya mencatatnya, yaitu di kantor pusat kasnya akan bertambah sebesar 15.000 US dollar, dan kantor cabang ya akun kantor cabang ini akan bertambah juga ya. Akun kantor cabang ini akan bertambah juga sebesar 15.000 US dollar. Sorry, ini akan berkurang ya karena sudah dipindahkan ke kas. Maaf, berkurang di kredit karena aktivanya berkurang ya. Aktiva yang ada di kantor cabang yang tadinya senilai tertentu akan dikurangi sebesar 15.000 karena berpindah menjadi bentuknya kas. Ya, jadi menerima kas dari kantor cabang. Nah, sedangkan di kantor cabang, akun kantor pusat ini akan berkurang ya sebesar 15.000 US dollar, dan kas akan berkurang juga sebesar 15.000 US dollar. Mencatat pengiriman kas ke kantor pusat. Nah, ini adalah akun-akun penyesuaian. Nah, pada yang ke-9 ini adalah hutang gaji pada akhir tahun 1.000 US dollar dan penyusutan tahun itu 2.000 US dollar. Nah, ini adalah akun-akun penyesuaian ya. Akun penyesuaian atau jurnal akhir jurnal penyesuaian. Jadi kalau di akhir periode itu ada akun-akun tertentu yang harus melalui proses penyesuaian ya, atau disebut dengan akhir jurnal penyesuaian. Jadi mungkin kalian harus mengingat kembali di akuntansi, pengantar akuntansi ya, ini bagaimana mencatat akhir jurnal penyesuaian. Jadi gaji itu kan yang menjadi beban di akhir periode itu, di sini disebutkan 1.000 dolar gitu ya. Jadi beban gajinya di debit 1.000 dolar, maka lawannya adalah hutang gaji yaitu 1.000 dolar. Pokoknya kalau untuk air jurnal penyesuaian, kalau kalian bingung beban gaji pada hutang gaji ya. Nah, ini gaji yang terhutang. Jadi yang terpakai pada periode itu berapa gitu ya. Ini sehingga dijadikan beban gaji. Nah, ini nanti disebutkan, nanti biasanya di dalam soal dijelaskan. Kemudian apalagi yang harus dibebankan yaitu penyusutan. Ya, walaupun penyusutan itu tidak kelihatan ya, tidak kelihatan kita mengeluarkan eh, apa biaya gitu ya, atau mengeluarkan kas sebesar beban penyusutan ini sebesar 2.000 US dollar, tapi kita harus catat penyusutan itu setiap akhir periode. Karena tadi umur ekonomisnya katanya 5 tahun, sedangkan peralatannya itu nilainya 10.000 US dollar, maka per tahun ini akan kita bebankan sebesar 2.000 US dollar. Jadi peralatan ini akan di debit sebesar 2.000 US dollar, sedangkan
lawannya adalah beban penyusutan untuk peralatan ya, di debit bertambah, beban penyusutan peralatan bertambah atau di debit 2000 USD, dan lawannya adalah akumulasi penyusutan peralatan itu di kredit sebesar 2000 USD. Dan ini ada penjelasannya adalah untuk mencatat beban penyusutan atau untuk jurnal penyesuaian untuk beban penyusutan. Kalau yang ini adalah ayat jurnal penyesuaian untuk gaji yang terhutang. Jadi ini biasanya ayat jurnal penyesuaian kan mungkin kalian masih ingat itu dilakukan di akhir periode. Akan dibebankan berapa? Ini bebankannya untuk gaji $1000 dan untuk beban penyusutan itu 2000 US dollar. Ya. Nah, kemudian ada juga jurnal penutup. Ya. Persediaan barang dagangan cabang pada akhir tahun terdiri dari 1000 US dollar berasal dari pemasok luar dan 5000 US dollar diperoleh dari kantor pusat. Ya. Nah, jadi ini ada persediaan ya, catatan pada akhir tahun itu ada catatan bahwa terdapat $1000 dari pemasok luar dan 5000 dari kantong luar. Jadi catatan persediaan di akhir tahun. Nah, nanti kalau akhir tahun dilihat kan catatan persediaannya berapa. Terjadi 1000 US dollar dan 5000 atau 6000 US dollar. Tapi ini berasal dari pemasok luar dan dari kantong pusat. Nah, catatannya seperti ini ya ayat jurnalnya untuk untuk jurnal penyesuaian ya. Ini untuk tadi ini laba. Sorry, ini persediaan nanti untuk ini untuk pencatatan ya ini yang nomor 10. Persediaan barang dagangan ini catatan ya, catatan persediaan barang dagangan cabang pada akhir tahun. Nah, ini untuk mencatat jurnal penyesuaian karena ada 6000 ya, penyesuaian ada 6000 US dollar gitu ya. Nah, kita lihat dulu ayat jurnal penutup ya. Ayat jurnal penutupnya nah, ayat jurnal penutup ini tentu kalian harus mempelajari lagi mengenai bagaimana caranya melakukan ayat jurnal penutup. Ya, setelah kita buat laporan keuangan ini kan supaya akun-akun tertentu itu tidak ikut dinolkan, gitu ya, dinolkan agar atau ditutup supaya di periode berikutnya saldonya itu menjadi 0. Nah, yang perlu ditutup ini adalah akun penjualan. Tadi akun penjualan kan 30.000 US dollar ya. Jadi kan kita lihat penjualan mana ya? Penjualan nah ini penjualan 30.000 US dollar. Akun ini kan di adanya saldo normalnya ada di kredit ya, ini posisinya. Kita tutup menjadi sebaliknya di debit. Jadi akun-akun yang ditutup itu adalah akun penjualan. Kemudian persediaan. Tadi persediaan kan tadi sudah dijelaskan, persediaan itu ada 6000 ya, yang ini kan 1000 dari pemasok luar, yang 5000 dari kantor pusat, dan berarti jumlahnya di akhir periode ini ada sebesar 6000. 6000 kan persediaan ini sama ya posisinya tadi. Posisinya di sini tidak ada ya. Persediaan ini posisinya ada di saldonya ada di kredit, maka kita tutup supaya jadi 0 di debit. Senilai yang sama. Nah, di sini tidak ada ya. Kemudian coba nanti ada ya. Nah, kemudian ini ada akun-akun lagi yang harus ditutup. Nah, ini akunnya bisa kalian lihat ya, akunnya semuanya. Nah, maka totalnya ini adalah harus sama dengan 36.000, ini juga 36.000. Nah, ini posisi awalnya ada di debit, kita catat di kredit seperti pembelian, beban gaji. Nanti kalian lihat di
ayat jurnal yang sebelumnya kan dicatatnya di debit ya. Nah, kita tutup supaya jadi 0 dengan lawannya menjadi di kredit supaya jadi 0. Sehingga di saldo berikutnya, di awal periode berikutnya menjadi 0. Nah, kemudian ini nanti kantor pusat ini adalah laba ya, sehingga selisihnya ini, selisih antara 36.000 dengan ini semua adalah 2.000, yaitu berupa laba. Kita catatnya juga di kredit ya, karena harusnya di debit supaya jadi 0 di kredit. Kemudian laba ini akan dilakukan jurnal penyesuaian ya, di mana yang 2000 ini ya, akun pusat akan kita lakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat laba kantor cabang B untuk periode tersebut kan 2000 US dollar. Maka cara penyesuaiannya adalah kantor cabang B di akun kantor cabang B di debit sebesar 2000 US dollar dan laba kantor cabang B di kredit sebesar 2000 US dollar ya. Nah, itu ayat-ayat jurnal yang mudah-mudahan kalian ulangi lagi dan coba dengan latihan bisa memahaminya. Kemudian ini perhitungan harga pokok penjualan. Nah, perhitungan harga pokok penjualan ini akan terpisah perhitungannya untuk kantor pusat dan cabang. Nah, jika terpisah maka akan bentuknya seperti ini. Ini untuk menghitung harga pokok penjualan ya. Caranya adalah persediaan, ada berapa ini untuk kantor pusat. Ini angka-angka ini ilustrasi ya. Ilustrasi yaitu persediaan ditambah pembelian ya, persediaan di awal tahun, kemudian ditambah dengan pembelian selama 1 tahun, yaitu katakan ini 2021 misalnya. Jadi persediaan di awal di 1 Januari 2021 ini ada 85.000 US dollar, kemudian ditambah dengan pembelian persediaan di jangka waktu yang sama. Nah, kemudian dikurangi dengan 15.000 ini adalah yang tadi ya, ini berasal dari peraga yang sebelumnya ya, yang kantor yang transaksi yang sebelumnya ada. Ini pengiriman ke kantor cabang kan 15.000. Nah, sehingga barang yang tersedia untuk dijual di kantor pusatnya adalah persediaan awal tahun ya, ditambah pembelian selama tahun berjalan, kemudian dikurangi yang dikirim ke kantor cabang. Itu hasilnya berapa ya, 220.000 di sini. Kemudian dikurangi ya, kita cek persediaan akhir tahun ada berapa, ada 80.000 US dollar, maka harga pokok penjualnya adalah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Jadi persediaan awal ditambah pembelian dikurangi pengiriman ke kantor cabang, itu adalah barang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi oleh persediaan akhir di tahun 2021, nah itulah disebut dengan harga pokok penjualan. Jadi ini datanya tanpa penjelasan sebelumnya ya, jadi ini hanya ilustrasi saja. Nah, kalau data yang kantor cabang B ini diambil dari transaksi yang tadi ya, yang sebelumnya 1 sampai 10 tadi ayat jurnalnya. Nah, persediaan ini tidak ada di kantor cabang B. Pembelian yang tadi dari pemasok keluar ada 4.000 US dollar di transaksi nomor berapa ya, silakan kalian cek sendiri. Nah, kemudian pengiriman ke kantor cabang tidak ada, tapi ada pengiriman dari kantor pusat ya. Tentunya ini kan akun ini tidak ada kan karena ini kantor cabang. Tapi pengiriman dari kantor pusat ada, nilainya sebesar 15.000. Nah, ini dijumlahkan ya, pembelian yang dilakukan oleh kantor cabang saja ditambahkan dengan pengiriman dengan kantor pusat. Nah, itulah yang di kantor cabang ini barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian diperiksa persediaan akhir tahunnya berapa. Kalau di kantor cabang itu 6.000 tadi kan sudah dijelaskan. Nah, maka 19.000 dikurangi 6.000, hasilnya adalah 13.000. Nah, demikian ya nanti latihan untuk soal yang akan yang kalian bisa latih ya untuk membuat penghitungan harga pokok penjualan dan mencatat ayat-ayat jurnal ya yang terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang ya, ada 10 ayat jurnal seperti yang tadi bisa diulangi lagi di latihan soal yang kedua. Demikian ya, semoga bisa dipahami dan selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.